7 karakter sukses Maximaks. Nah, malam ini kita akan membahas 7 karakter sukses Maximaks. Bagaimana sih orang menjadi sukses? Orang yang ingin menjadi sukses, yang pertama yang harus dirubah adalah karakternya dulu. Mungkin karena karakter ini berkaitan dengan mental, ya. Jadi mungkin mentalnya mental miskin dijadikan mental sukses. Jadi karakter miskin dijadikan karakter sukses. Nah, apa yang membuat orang menjadi sukses? Yang bisa membuat orang jadi sukses, yang bisa membuat menjadi sukses adalah karena dia berani berubah. Berubah dari mana? Bukan berubah dari manusia jadi Superman ya, tetapi berubah dari satu perubahan kecil ya, dari satu perubahan kecil, dari nothing menjadi something, dari zero menjadi hero, ya, dari sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang perlu dirubah pada saat itu adalah karakter, karena karakter menentukan seperti apa masa depan Anda nantinya. Oke, baik teman-teman semua. Cara terbaik memulai untuk sukses adalah membangun karakter sukses yang bisa diteladani. Jadi Anda bangun sebuah karakter yang bisa dicontoh oleh orang lain. Kenapa? Kenapa harus dicontoh? Karena kalau tidak bisa dicontoh, Anda tidak bisa menduplikasikan kesuksesan yang Anda miliki. Dan harus bisa diteladani. Jangan berikan contoh-contoh yang buruk. Kalau itu diteladani oleh grup Anda, maka grup Anda akan hancur. Jadi berikan sesuatu yang bisa diteladani. Kapan dimulai? Dari sekarang. Bukan besok, bukan nanti. Karena besok-besok, nanti-nanti, itu adalah kalimat penundaan. Dan kalimat penundaan adalah setengah dari kegagalan. Oke, baik. Kita lanjut. Yang pertama, karakter sukses adalah fokus. Ya. Jadi kita harus mulai merubah fokus yang ada di mana? Yang ada di pikiran kita. Jadi fokus itu tercerna pada otak. Otak ini ada dua, ada otak besar, ada otak kecil. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Ya, kata orang seperti itu. Jadi, kalau kita berbicara tentang otak kiri dan otak kanan, berbicara fokus, sering sekali baik otak besar ataupun otak kecil kita, ya, sering kali itu membuat seseorang melenceng dari fokusnya. Kenapa? Karena yang bekerja di dalam pikirannya adalah terkonsentrasi dengan apa yang dia takutkan, bukan apa yang dia inginkan. Contoh sederhana. Ketika teman-teman pada saat kondisi hujan ingin pulang ke rumah, di dalam perjalanan Anda tahu bahwa rumah Anda akan melewati tikungan-tikungan yang tajam. Pada saat itu motor Anda ya yang sedang bergerak dipegang oleh tangan Anda, tetapi otak Anda mengatakan seperti ini. Hati dan pikiran awalnya menginginkan sampai di rumah dengan selamat. Tetapi sewaktu di perjalanan, nah ini yang sering terjadi dengan leader. Sewaktu di perjalanan menuju sebuah destinasi, menuju sebuah tujuan, ya, goals, target yang kita sudah buat, otak kita mulai berpikir, kalau saya jatuh gimana ya? Nah, tikungan itu kan tajam. Ini lagi hujan deras. Kalau licin, saya jatuh. Kan saya bisa bahaya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Otak bergumul dengan ketakutan. Akhirnya fokus teralihkan dengan yang tidak diinginkan. Yang terjadi pada saat itu adalah kita jatuh dari motor. Kenapa? Karena otak kita merangsang untuk jatuh dari motor. Bukan fokus selamat sampai di rumah. Artinya apa? Banyak orang tidak sukses karena kehilangan fokus dalam menuju sukses. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda harus tetapkan fokus Anda. Nanti ini ada training khususnya namanya The Secret, rahasia menjadi sukses. The Secret of Success ya. Oke, baik. Itu training nanti, training lainnya yang berbeda ya. Berikutnya, 7 karakter sukses itu adalah komitmen. Apa ini komitmen? Bukan komat kamit cari teman. Ya, biasa orang komitmen, komat kamit cari teman ya. Nah, kalau ini komitmen ya.
Jadi ketika kita ingin menjadi sukses, harus komit dengan rencana yang sudah kita buat. Ya, harus komit. Tidak boleh bergeser. Terkadang pengaruh-pengaruh negatif membuat kita tidak komit. Contoh misalnya dalam sebuah pertemuan offline, Anda sudah diundang upline Anda. Tim manajemen sudah memberikan informasi lewat media bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ada pertemuan khusus untuk member Maximax agar lebih mudah dan lebih cepat mencapai sukses. Nah, pada saat itu ada teman Anda mengajak Anda, ya. Ini pertemuan ini tempatnya di sebuah hotel tapi agak jauh dari rumah Anda, bayar pula nih. Bayar pula, ya. Udah bayar, Anda tak dapat mengundang downline Anda, mungkin karena jauh tempatnya. Jadi upline Anda mengundang Anda datang nih, tapi tidak bawa orang nih. Terus pada saat itu, ya, ada undangan ulang tahun di sebuah restoran mewah gratis. Kira-kira Anda datang ke mana? Ke pertemuan apa ke ulang tahun yang gratis itu? Makan-makan lagi, enak lagi. Ayo, kira-kira datang ke mana? Nah, rata-rata komitmennya berubah. Apa yang dilakukan? Datang ke ulang tahun, mumpung gratis, bro. Waduh, ini enaknya makanannya. Di sana udah bayar. Paling juga yang ngomong cuap-cuap di depan. Akhirnya apa yang terjadi? Sukses Anda makin jauh. Kenapa? Karena Anda melanggar komitmen. Nah, jadi kalau kita ingin sukses harus komit, ya. Kita lanjutkan yang berikutnya, disiplin. Ini juga susah, ya. Disiplin. Ingat, disiplin itu penting. Kalau kita belajar dari negeri matahari terbit, ya, negeri sakura, ada juga yang mengatakan seperti itu. Jepang terkenal dengan disiplinnya. Mereka tidak seluas Indonesia, tapi mereka sukses luar biasa. Kenapa? Karena mereka punya budaya disiplin. Mereka selalu on time, tepat waktu. Tadi di awal pertemuan saya mendengar, ya, saya mendengar ini harus dimulai. Ngapain tunggu yang terlambat? Itu benar, saya setuju. Kenapa? Ketika kita tidak disiplin, akhirnya menjadi terbiasa. Dilakukan terus-menerus, akhirnya menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, jadilah sebuah karakter. Jadi karakter itu dari mana? Dari hal yang kita lakukan setiap hari, terus-menerus, akhirnya terbiasa dan menjadi kebiasaan. Itu menjadi karakter. Akhirnya apa yang terjadi? Oh, udah nggak apa-apa, dikit lagi, akhirnya tidak disiplin. Nah, tidak disiplin ini, itu adalah penundaan. Dan sesungguhnya ketika Anda lakukan ini, teman-teman sudah berada di setengah kegagalan. Jadi kunci yang ketiga, karakter untuk sukses adalah disiplin, ya, disiplin. Tetapi ada tiga hal tentang disiplin ini, ya, disiplin hati, perasaan, dan pikiran. Kenapa harus dilakukan disiplin hati, perasaan, dan pikiran? Karena harus kongruen. Pikiran kita dan hati kita kalau nggak selaras, tindakannya nggak mungkin selaras, betul ya? Coba sederhana, ya, coba sederhananya seperti ini. Anda mau makan siang, ya, Anda mau makan siang. Pada saat itu ada film yang lagi bagus. Terus pikiran Anda, ya, pikiran Anda kayaknya asik nih filmnya nih. Saya nonton dulu deh. Tapi perut Anda lagi lapar nih, ya, perut Anda lagi lapar. Nah, terus di hati Anda mengalami keraguan, tidak kongruen. Isi kepala, isi hati. Kira-kira tindakannya kemana? Akhirnya tindakannya setengah makan, setengah nonton. Nah, untung kalau di bioskop ini nggak jelas gitu. Udah nggak di bioskop, di rumah juga gitu, ya. Jadi apa? Tidak disiplin. Nah, disiplin ini juga berkaitan dengan beberapa hal, ya. Beberapa hal yang nantinya ketika Anda ingin sukses tidak boleh dilakukan. Yang pertama, ya. Yang pertama, tidak tepat janji. Nah, ini yang repot ini. Terkadang orang tidak tepat janji. Ini kaitannya dengan disiplin. Ya. Ini bukan kaitan saja dengan ingkar janji, tetapi kenapa orang ingkar janji? Karena tidak disiplin sebenarnya. Ya, tidak disiplin. Tidak tepat janji. Ketika Anda tidak tepat janji, Anda buat waktu untuk berkunjung ke sebuah rumah
setelah melakukan appointment pada jam sekian, hari sekian, ya, Anda datang ke sana. Tetapi Anda datang terlambat, orang sudah pada ngumpul. Mungkin yang ngumpul sekitar 100 orang. Anda terlambat 1 menit, itu tinggal setengahnya ruangan itu. Mungkin tinggal 50%. Anda terlambat 5 menit, tinggal 25%. Anda terlambat 10 menit, Anda datang ke sana, tinggal tuan rumah yang ada. Dan tuan rumah pun ikut protes, akhirnya gagal jadi member Maximax. Karena apa? Karena Anda tidak tepat waktu. Ya, jadi teman-teman harus paham ini, ketika melakukan sesuatu harus tepat waktu. Ada orang, tidak ada orang, Anda datang pada waktunya. Sehingga apa yang terjadi? Orang di sekitar Anda, semua yang melihat Anda pada saat itu, wow. Apa kata mereka? Wow. Orang tersebut tepat waktu. Apa yang ada di pikiran mereka? Ini orang sukses. Ini orang sukses. Kenapa? Karena hanya orang sukses yang tepat waktu. Ya. Orang gagal rata-rata gagal dalam waktu. Terus teman-teman nanti mengatakan, tapi waktu saya nggak cukup. Cukup. Ya, cukup. Semua manusia di dunia ini, bahkan hewan paling terkecil pun dikasih waktu yang sama oleh Tuhan. 24 jam dalam sehari, ya. 24 jam sehari, 60 menit dalam sejam. Bukan Anda tidak punya waktu, tetapi Anda tidak tahu mengatur waktunya. Jadi, bagaimana cara tahu mengatur waktunya? Disiplin. Yang kedua, ya, tidak tepat waktu, tidak tepat janji. Ini kaitannya juga dengan disiplin. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda harus tepat janji. Ketika Anda sudah menjanjikan, Anda harus tepati. Ketika Anda mengingkarinya, orang tidak akan pernah percaya lagi dengan teman-teman. Ingat, sekali orang tidak percaya, maka banyak orang tidak akan percaya kepada Anda. Kenapa? Karena keburukan lebih enak diceritakan daripada kebaikan. Akhirnya orang tua dulu mengatakan, susu sebelanga rusak oleh tuba setitik, ya. Jadi setitik kejelekan kita itu akan diceritakan orang-orang, kebaikan kita yang banyak pasti dilupakan orang-orang. Orang-orang hanya melihat keburukan kita. Untuk itu, teman-teman semua, Anda harus mulai disiplin untuk menepati janji. Yang ketiga, yang teman-teman tidak boleh lakukan adalah virus merah jambu. Ah, ini dia nih. Virus Maxibiu. Salah. Virus merah jambu. Apa itu virus merah jambu? Ini sering terjadi, ya. Sering terjadi kedekatan antara upline dengan downline. Waduh, luar biasa itu. Ya. Ketika membernya banyak, ketika beliau sukses, si upline ini menjadi dipuja-puja. Wah, banyak wanita yang menyenanginya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah virus merah jambu. Akhirnya ketika merah jambu ini mekar, rontok semua grup Anda. Jadi harus dihindari 3 hal ini, ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah integritas, ya. Yang berikutnya apalagi? Persisten, ulet, tekun. Yang berikutnya teachable, mau belajar, mau diajar, orangnya rendah hati, tidak sombong, ya. Yang berikutnya adalah teamwork, ya, teamwork. Teamwork, mau bekerja dalam satu tim. Ini adalah cara terbaik untuk memulai sukses. Ini harus dimiliki setiap member Maximax karena ini adalah identitas karakter setiap member Maximax yang sukses. Jadi ketika Anda naik panggung, Anda tidak sombong. Ketika Anda naik panggung kemenangan, banyak orang menyukai Anda. Ketika Anda naik panggung kemenangan, semua orang mencintai Anda. Jadi rubah karakter Anda, maka hidup pun akan berubah. Kalau teman-teman ingin sukses, rubah dulu karakternya. Oke, kita lanjut. Kita bahas satu persatu. Kekuatan fokus. Kekuatan fokus ini bukan berarti, ya, bukan berarti kita melakukan Maximax ini sepanjang hari. Jadi 24 jam Maximax gitu. Semuanya dilupakan. Bukan. Tidak salah, tetapi tidak tepat saya katakan. Kenapa? Anda masih punya banyak urusan yang lain, ya. Membahagiakan orang tua, membahagiakan istri, membahagiakan anak gitu. Terus apa maksud daripada fokus ini?
bukan harus 24 jam, bukan melakukan sepenuh hari, tetapi lakukan bisnis Maxi-Max ini sepenuh hati. Ingat kata kuncinya, sepenuh hati. Apa itu sepenuh hati? Anda benar-benar jatuh cinta dengan Maxi-Max. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun Anda meluangkan waktu cuma 3-5 jam setiap hari, tetapi hasilnya maksimal. Karena Anda melakukan sepenuh hati, bukan sepenuh hari. Ya, lakukan sepenuh hati. Benar-benar hati Anda di Maxi-Max, sehingga ketika Anda melakukan presentasi, Anda melakukan promosi, Anda melakukannya setiap hari dengan rasa gembira, dengan rasa bahagia. Karena sesungguhnya rasa bahagia dan rasa gembira itu yang akan membawa Anda sukses. Oke, sebelum saya lanjut, saya tanya kepada teman-teman. Kira-kira, mana yang lebih duluan? Sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Ayo. Bahagia dulu baru sukses. Jadi harus bahagia dulu baru sukses. Kalau Anda tidak bahagia, Anda tidak akan pernah sukses. Tapi hidup saya sulit, Pak. Hidup saya penuh dengan kemalangan. Hidup saya ini susah. Saya ini menderita. Mungkin saya orang yang paling menderita di dunia ini. Mungkin ada yang seperti itu. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Anda selalu fokus dengan masalah. Fokus dengan penderitaan. Apa yang Anda fokuskan, itu yang akan datang kepada teman-teman. Apa yang Anda fokuskan, itu yang akan terjadi dalam hidup teman-teman. Jadi rubah fokusnya. Bagaimana merubah fokus? Rubah fokusnya, memiliki perasaan bahagia. Cara pertama adalah apa? Bersyukur. Ya, bersyukur. Ya, terima kasih Tuhan, hari ini saya masih diberikan nafas. Benar loh ini. Ada kemarin saya ngomong seperti dia berkata seperti ini. Wah Pak, kalau cuma nafas doang katanya. Saya langsung tanya kepada dia. Nafas itu kamu bersyukur. Artinya kamu bisa diberi waktu. Kamu masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merubah hidupmu lebih baik. Seandainya pada saat itu kamu lagi sengsara. Tiba-tiba Tuhan ya ngajak kamu ke atas, saya bilang gitu. Tiba-tiba Tuhan panggil kamu. Kira-kira gimana yang terjadi? Udah susah, mati pula. Kan repot urusannya. Jadi, kenapa orang tidak pernah bisa ketemu solusi dari setiap masalah? Karena yang dia fokuskan masalahnya. Bukan membuat hidupnya bahagia dengan bersyukur. Saya hari ini diberikan nafas. Saya hari ini masih diberikan waktu 24 jam oleh Tuhan. Berarti saya hari ini masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan semua masalah saya. Karena kita lahir di dunia ini, tugasnya cuma satu. Menyelesaikan masalah dengan baik. Sampai kapan? Yang kedua, belajar dengan baik sampai kapan? Sampai Tuhan mengatakan waktunya pulang. Baru selesai semuanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi fokus itu pusatkan pikiran kita secara khusus ya, dan penuh konsentrasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan tindakan yang sudah disusun dan direncanakan. Nah, pada saat tindakan ini disusun, pada saat tindakan yang direncanakan, sudah ada goals-nya, ada target-targetnya. Saya ingin nanti 5 tahun ke depan ya, berarti saya udah 2 kali nih dapat reward di Maxi-Max gitu. 1M. Wah, di luar DMP. Berarti saya beli rumah yang lebih gede. Anda bayangkan itu. Jangan bayangkan masalahnya. Bayangkan apa yang diinginkan. Ketika Anda menarik sebuah kesuksesan, maka kesuksesan itu akan menarik Anda mendekat kepadanya. Jadi kalau Anda ingin lebih cepat sukses, Anda datang kepada sukses, maka sukses pun akan datang kepada Anda. Oke, dan itu akan terjadi ketika Anda fokus dan Anda memiliki perasaan bahagia. Oke, kita lanjut lagi ya. Bagaimana caranya untuk fokus? Bagaimana caranya nih? Karena fokus menentukan Anda sukses. Buat agenda kerja di Maxi-Max. Sehingga Anda benar-benar tahu apa yang harus Anda lakukan setiap hari. Banyak orang selalu tiba masa, tiba akal. Kira-kira, waduh, gayanya ini udah kayak ini ekspatriat, gaya-gaya bos besar, gaya-gaya konglomerat. Besok saya harus apa? Jangan dipikirkan yang itu. Kalau Anda cuma sekedar memikirkan, tidak akan terjadi apa-apa. Anda buat planningnya. Jadi Anda buat planning jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
Anda buat planning. Sebelum Anda tidur, Anda buat planning. Besok saya ngapain? Ya, besok saya ngapain? Supaya ketika Anda bangun besok pagi, nggak mikir lagi. Saya ngapain ya hari ini? Saya mau bikin apa ya? Saya mau presentase ke si A, tapi saya belum telepon. Ke B aja deh, kan dia lebih dekat dari rumah saya. Tapi kalau dia nggak ada di rumah, apa ke C aja deh. Tapi nanti kalau dia tolak saya, kenapa Anda selalu berpikir seperti itu? Karena Anda tidak buat agenda kerja. Kalau Anda buat agenda kerja, Anda akan hubungi mereka yang Anda akan datangi. Anda sudah lakukan appointment, mungkin lewat WA, mungkin lewat telepon, ya, mungkin lewat messenger. Jadi Anda sudah tahu jamnya, saya ke sana jam sekian, selesai jam sekian, saya ke sana jam sekian, selesai jam sekian. Akhirnya apa yang terjadi? Semua waktu Anda berharga. Seringkali orang tidak sukses karena banyak waktu yang terbuang sia-sia. Wah, enggak kok, saya waktunya banyak. Oke, kita hitung sekarang. Kalau teman-teman nggak percaya, ya, 24 jam sehari apa yang Anda lakukan? Anda tidur berapa jam? Ayo, kita hitung nih. Kita hitung-hitung aja ya. Anda tidur 8 jam. Oke. Berarti dari 24 kita kurangi 8, masih ada 16 jam. Anda makan berapa jam? Ada yang makan 5 jam. Ya, saya makan paling sekitar 5-10 menit. Ada yang makan sampai 1 jam sekali makan? Enggak ada ya. Berarti 3 kali sehari makan. Berarti Anda makan berapa jam? Anggap 1 jam. Saya kasih lebih, ya. Masih ada 15 jam. Anda mandi berapa jam? Ya, saya lihat ini kalau wajah-wajah leader, kadang-kadang dalam 1 hari mandinya sekali, kadang-kadang nggak mandi tuh. Tapi kalau yang mandinya rutin, biasanya mandinya paling 5-10 menit. Ada yang mandi 1 jam, mungkin mandi kembang di tengah malam, mandi kembang tengah malam. Ya, oke. Anggap mandi 2 kali sehari, kasih waktu 1 jam. Nah, sekarang teman-teman dalam 1 hari, ya, apalagi yang dilakukan? Anggaplah Anda masih bekerja, bukan full dengan maksimaks. Oke, bekerja di kantor berapa jam? 8 jam. Oke. Setelah itu, apa yang Anda lakukan? Apalagi? Nggak ada. Berarti Anda masih punya waktu 6 jam dalam 1 hari, 1 malam. Kira-kira kemana 6 jam ini? Kira-kira, pernah nggak kita pikirkan itu? Kemana waktu saya yang terbuang? Tidak menghasilkan apa-apa. Coba teman-teman bayangkan, seandainya 1 hari itu setiap jam menghasilkan 1 juta rupiah. Berarti dalam 1 hari Anda kehilangan uang. Setiap jam setelah 6 jam adalah 6 juta rupiah. Rugi nggak itu? Kali sebulan tuh. Kira-kira berapa kerugian teman-teman? Nah, banyak yang tidak berpikir ke sana, akhirnya membiarkan waktunya terbuang, ya. Oke, jadi buat agenda kerja yang berikutnya, pusatkan pikiran terhadap impian. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang impian, ya. Teman-teman buat dream paper, dream book, ya, atau dream board, terserah. Yang penting Anda buat impian Anda, dan impian harus jelas, harus terlihat dan terukur. Ya, pusatkan pikiran Anda terhadap impian. Tujuan akhirnya apa? Target pencapaiannya jangka pendek, menengah, dan panjang. Oke. Lakukan afirmasi setiap hari dan setiap saat. Saya setiap hari apa yang saya lakukan? Setiap saya bangun di subuh hari, ya, setiap saya bangun di subuh hari, pada pagi harinya saya melihat ke cermin. Saya melihat ke cermin, saya bayangkan wajah seorang Wildy yang memakai jas, pakai dasi, ya, tapi bukan dasi kupu-kupu ya, dasi yang ke bawah itu, dasi panjang. Oke. Terus saya katakan seperti ini. Saya senyum dan saya membayangkan yang di depan saya itu adalah Wildy yang sukses. Jadi saya bercermin nggak pakai jas, saya membayangkan saya pakai jas. Saya membayangkan wajah saya yang sukses. Saya membayangkan Wildy yang luar biasa. Dan saya keluar dari rumah, saya katakan bismillah. Saya memulai aktivitas. Dan saya katakan bismillah. Ketika saya mau tidur malam harinya, saya berdoa kepada Tuhan. Saya melihat cermin lagi dan saya katakan, Wildy, terima kasih hari ini ya Tuhan.
Karena banyak rezeki yang aku dapatkan, besok hidupku lebih baik lagi dari ini. Selalu saya berpikir seperti itu, bahwa hidup saya harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini hidup saya harus lebih baik dari kemarin, dan hari besok hidup saya harus lebih baik dari hari ini. Jadi saya lakukan afirmasi dan saya bayangkan. Nah, kalau Anda ingin sukses di Maksimal, Anda bayangkan. Anda ngomong di cermin, misalnya Anda ngomong seperti ini, Tuhan, ini wajah saya yang akan naik di atas panggung di Bali tahun 2021 di bulan Desember. Tuhan, ini wajah saya yang tahun ini memenangkan reward 110 juta. Tuhan, izinkan saya untuk mencapai sukses. Ya. Tuhan, berikan saya izin-Mu untuk saya mencapai sukses. Ingat teman-teman, kemampuan kita hanya berusaha, tetap Tuhan yang menentukan. Jadi minta izin kepadanya. Jadi Anda afirmasi. Semakin Anda afirmasi, semakin Anda percaya diri. Kenapa saya katakan ini? Karena Tuhan berkata, aku seperti apa prasangka hamba kepadaku. Jadi kalau Anda ingin sukses, prasangka baiklah bahwa Anda pasti sukses. Kalau Anda berprasangka baik kepada Tuhan, Anda berprasangka baik kepada diri Anda bahwa Anda pasti sukses, maka sukses itu akan datang mendekat kepada Anda. Oke, yang berikutnya. Komitmen. Ya. Komitmen ini akan membantu Anda untuk tetap stabil dan berupaya untuk selalu berada di jalur yang telah dipilih. Hal ini tentu akan memudahkan Anda meraih apa yang menjadi keinginan dan impian selama ini. Jadi, dengan adanya komitmen, Anda tetap berada di gerbong Anda, di jalur gerbong yang terus berjalan mendekat kepada sukses. Nah, komitmen ini adalah sebuah keputusan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan dalam kondisi apapun. Jadi, komitmen ini adalah sebuah keputusan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan dalam kondisi apapun juga. Jadi, ketika Anda lagi misalnya makan, Anda sudah komitmen, saya harus sukses di Maximax. Anda makan misalnya di warteg, kira-kira apa yang Anda lakukan? Ya, ini orang yang komitmen loh. Orang yang nggak komitmen terlihat bedanya. Contoh sederhana, saya datang ke sebuah warteg. Kalau saya tidak komitmen, saya cuma sekedar makan langsung pulang, betul? Saya datang ke sebuah restoran, saya datang cuma sekedar makan langsung pulang. Saya datang ke tempat keluarga, saya cuma makan langsung pulang. Saya datang ke tempat teman, saya cuma ngopi langsung pulang. Nggak ngomong apa-apa, ngomong yang lain, tidak ada gunanya. Tapi kalau orang yang komitmen di Maximax, yang sudah mengambil keputusan yang luar biasa, dia akan melakukan dalam kondisi apapun. Ketika dia lagi di rumah, temannya lagi ngopi, dia selalu membuka atau selalu memasukkan percakapan tentang Maximax. Ya, bro, udah tahu Maxi Boss belum? Ketika temannya ngomong seperti ini, aduh saya kurang enak badan. Wah, sepertinya kamu harus minum Maxi Bio gitu. Aduh teman-teman, kepala saya kok lagi senut-senut ya. Nah, ini adalah hal yang baik. Dia pasti akan tanya, oh, baik kenapa kepala saya sakit? Kalau kepalamu sakit, sebentar lagi kamu akan dapat uang yang banyak di Maximax. Maximax, kira-kira ketika Anda ngomong tentang Maximax, mereka belum pernah dengar apa yang mereka tanyakan. Ataupun mereka sudah dengar apa yang mereka akan katakan. Ketika dia belum tahu tentang Maximax, dia tanyakan, itu benar bro? Itu benar, Mas. Ketika dia sudah tahu tentang Maximax, dia akan bertanya, kenapa lu yakin bahwa sukses di Maximax? Begitupun ketika di rumah makan. Ketika saya duduk, saya akan mencari tempat duduk yang ada orangnya. Enggak ada, saya cari tempat duduk yang sendirian. Ngapain? Kalau sendirian, saya akan menjadi sedih. Ya, tidak bisa ngobrol sama siapapun. Saya akan datang kepada mereka yang ramai. Saya tanyakan kepada mereka, maaf Pak, maaf. Tempat duduknya kosong ya? Iya. Waduh, saya sambil makan, saya keluarkan brosur dan saya ngomong seperti ini. Luar biasa ini produk Maximax. Maxi Boss ini, kalau misalnya bapak-bapak yang hadir, Maxi Boss ini, waduh, bisa membuat kejantanan makin jantan. Ya, jangan saya mau ngomong yang lemah makin jantan. Nanti yang lemah tersinggung gitu. Kalau saya ngomong kejantanan makin jantan, saya udah jantan makin jantan dong katanya. Kira-kira mereka nanya nggak kira-kira itu? Terus brosurnya saya taruh di meja. Ada yang lirik nggak kira-kira brosurnya? Pasti ada yang lirik.
Itu komitmen. Jadi setiap saat, setiap detik, setiap waktu, semuanya maksimal. Bukan melakukan sepenuh hari, tapi melakukan sepenuh hati. Pasti akan seperti itu aktivitasnya. Oke, kita lanjut lagi. Tidak berkompromi dengan alasan. Ya, dengan alasan. Alasan misalnya kucingnya lagi lahiran lah sampai nggak ikut Zoom meeting, ya kan? Nah, misalnya alasan dalam bentuk apapun, dia tidak akan berbuat seperti itu. Karena orang yang komitmen, dia tahu bahwa untuk membuat dia menjadi sukses, tidak dibutuhkan alasan, tapi dibutuhkan action. Ya, dibutuhkan tindakan. Oke, slide berikutnya. Disiplin. Disiplin sangat penting dalam bisnis ini, karena di bisnis ini tidak ada atasan atau bos. Tidak ada atasan atau bos yang mengatur teman-teman. Baik itu perusahaan, baik M1 System, baik upline Anda, bahkan downline Anda, itu adalah mitra, partner bisnis. Ya. Karena tidak ada bos, Anda dengan kami adalah partner. Kami tidak bisa mengatur Anda, Anda pun tidak mengatur kami. Kita kerjasama. Begitupun teman-teman dengan grup teman-teman. Baik yang bawah ataupun yang atas teman-teman. Mitra. Jadi disiplin ini penting. Karena tidak ada bos. Loh, kalau ada bos, bos itu adalah impian Anda sendiri. Ya, bos itu adalah impian Anda sendiri. Ingat, bos itu adalah impian Anda sendiri. Kenapa saya katakan berulang-ulang? Supaya terprogram di otak alam bawah sadar. Oke, jadi karena kita adalah mitra, tidak ada yang mengatur. Tidak ada yang mengatur. Berarti bos kita adalah impian kita sendiri. Karena bos kita adalah impian kita sendiri, maka yang teman-teman harus lakukan adalah pertama, disiplin hati, disiplin pikiran yang kedua, dan yang ketiga adalah disiplin tindakan. Artinya apa? Antara hati, pikiran, dan tindakan harus kongruen, harus selaras. Ya, harus berjalan bersama. Oke. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya integritas. Ya. Sukses tanpa integritas itu adalah kekalahan. Bisnis MLM adalah bisnis antar manusia. Ingat, bisnis antar manusia, bukan antar yang lain, apalagi antariksa, ya. Sehingga integritas merupakan kunci kesuksesan dalam berhubungan dengan manusia. Downline Anda tidak melakukan apa yang Anda katakan, tetapi melakukan apa yang Anda lakukan. Ingat, bisnis ini adalah bisnis meniru, bisnis duplikasi. Jadi dibutuhkan integritas, dibutuhkan percaya, dibutuhkan belief, ya. Jadi Anda sebagai upline harus menjadi orang yang terpercaya, begitupun Anda sebagai downline. Jadi ketika Anda ingin sukses, ya, tunjukkan kepada grup Anda, saya adalah upline yang bisa dipercaya membawa kamu untuk sukses. Begitupun Anda jadi downline, upline. Don't worry, be happy. Jangan khawatir, selalu bahagia upline. Saya adalah salah satu downline-mu yang akan naik panggung di panggung kemenangan itu. Waduh. Kira-kira kalau ada downline Anda mengatakan hal seperti itu kepada Anda sebagai upline, Anda gimana rasanya tuh? Kayak terbang ke langit. Saya bangga punya downline seperti Anda. Dan ketika downline Anda mendengar Anda seperti itu, apa yang downline Anda katakan? Saya bangga mempunyai upline seperti Anda. Dan itu tidak salah. Wajar upline Anda bangga kepada Anda, wajar downline Anda bangga Anda sebagai upline. Dan lakukan itu. Jadilah kebanggaan di dalam grup Anda. Dan jadilah bukti sukses berikutnya. Oke. Yang berikutnya persisten, ya.
Winners never quit and quitters never win. Pemenang tidak pernah berhenti. Tetapi yang berhenti tidak akan pernah menang. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda harus ulet. Apa sih persisten ini sebenarnya? Sikap pantang menyerah. Persisten ini adalah orang yang melakukan apa yang perlu dilakukan walaupun hasilnya ya belum kelihatan, belum nampak, belum ketahuan. Tetapi karena dia terus melakukan, jadi orang yang terus melakukan, berarti terbiasa melakukan, sehingga menjadi sebuah kebiasaan dia lakukan terus, dia lakukan terus, dia lakukan terus. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun akan jadi pemenang. Tidak ada kata gagal di dalam hidup ini. Sehingga ketika Anda ingin sukses, rubah buku yang ada di otak Anda, buku yang ada di rumah Anda, ketika ada tulisannya, sukses atau gagal. Banyak selalu kata-kata yang saya dengar seperti itu. Ketika saya belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, itu bukan kata-kata yang bagus, sukses atau gagal. Di depan sukses, di belakang gagal. Nggak enak dengarnya. Sehingga saya rubah, saya robek semua buku itu, saya ganti tulisannya, sukses atau lebih sukses. Sehingga ketika saya nggak sukses, berarti saya lebih sukses. Ketika saya tidak sukses, saya lebih sukses. Dan akhirnya, saya selalu semangat setiap hari. Ingat, orang yang mempunyai karakter ini pasti hidupnya selalu semangat. Dan orang semangat pasti dapat hasil, orang yang semangat pasti sukses. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Suatu pencapaian butuh kesabaran untuk melakukannya. Baik itu pencapaian kecil ataupun pencapaian besar. Butuh namanya sabar. Nah, seringkali banyak orang nggak berhasil karena mereka tidak sabar. Ingat teman-teman, untuk menuju langkah yang ke-1000, Anda harus melakukan langkah yang pertama, Anda melangkah yang kedua, Anda melangkah yang ketiga, dan seterusnya. Tetapi ketika Anda berhenti untuk melangkah, sebenarnya Anda sudah menyiapkan diri untuk gagal. Jadi ketika Anda sudah masukkan persenelan gigi 1 dalam kendaraan Anda, ya, Anda terus gas kendaraan Anda. Mungkin Anda sekali-kali merem untuk menghindar terhadap sesuatu yang tidak baik. Anda belokkan arah Anda lagi untuk tetap di jalurnya lagi, ya. Anda terus gas. Tetapi coba ketika Anda membawa kendaraan, ketika Anda sudah sampai di gigi 4, di gigi 5, tiba-tiba Anda ngerem. Udah cepat nih. Anda langsung mulai gigi 5 nggak kira-kira? Kalau ada yang bisa itu, wah, hebat itu. Berarti Valentino Rossi kalah itu. Michael Schumacher kalah oleh Anda. Kenapa? Karena mereka memulai dari gigi 1 dan tidak pernah berhenti sampai ke garis finish sehingga mereka menjadi pemenang. Anda yang berhenti ya bisa jadi pemenang. Luar biasa. Kayaknya saya malam ini akan belajar kepada teman-teman kalau ada yang bisa seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya nggak ada yang seperti itu. Jadi ketika Anda sudah gas, Anda gas terus, gas terus, gas terus. Ketika Anda sudah menetapkan tujuan, di Bali saya harus naik panggung, di Bali saya harus datang, dan yang datang tidak boleh saya sendiri. Di Bali saya harus bawa banyak grup saya. Anda gas itu. Ya, Anda terus melaju, Anda terus melaju. Sehingga apa yang terjadi? Panggung kemenangan di Bali nanti Anda tidak datang sendiri. Saya pernah merasakan itu Bapak Ibu. Ketika saya sukses hanya sendiri, saya datang ke tempat tersebut tidak ada pasukan saya. Jadi saya sendiri yang naik di atas panggung. Sedih nggak kira-kira itu? Sedih. Ya, sedih banget. Waduh, saya mau nangis, tapi itu jadi dendam saya. Saya bilang, recognition berikutnya tahun depan, saya akan bawa 500 orang melihat panggung kemenangan. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Dan di tahun itu banyak orang yang datang. Waduh, saya masih ingat pada saat itu, ya. Saya masih ingat pada saat itu yang hadir kurang lebih 15.000 orang. Wow. Dan dihadiri beberapa mancanegara. Itu luar biasa. Saya cerita ini untuk apa? Untuk teman-teman selalu punya bayangan. Saya ada di atas panggung kemenangan. Waduh, ketika Anda naik di atas panggung, diputarkan sebuah lagu. Anda bayangkan aja terus setiap hari itu, dan terus lakukan bisnis masing-masing. Dan bayangkan diputarkan sebuah lagu. We are the champion. We're not the champion. Wah, hati Anda bergemuruh.
tepuk tangan semua terarah kepada Anda, semua wajah melihat Anda, semua mata memandang Anda. Dan Anda pada saat itu dieluk-elukan banyak orang. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Dan di atas panggung Anda mengatakan seperti ini, saya lakukan ini untuk membahagiakan anak inti saya, untuk menjadi kebanggaan grup saya, dan untuk patut diteladani oleh banyak orang sebagai pemimpin. Waduh, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, untuk menjadi seseorang yang luar biasa, Anda mulai biasa di luar. Ya. Jadi kalau Anda ingin sukses di Maximax, jangan dalam rumah terus, biasa di luar gitu. Nah, biasa di luar ada dua cara, ada offline, ada online. Offline Anda berkunjung. Mungkin situasi yang pandemi nggak bisa berkunjung, tetapi ada online. Nah, biasakan di luar, yaitu apa? Pakai WA Anda, pakai Facebook Anda, pakai Instagram Anda, pakai semua media sosial Anda. Promosi kepada semua orang yang Anda kenal. Oke, jadi ingat, untuk menuju langkah ke 1000, Anda harus memulai langkah pertama. Dan jangan pernah berhenti, bisa jadi. Ya, kita tidak tahu. Di langkah ke-10 Anda belum menemukan berliannya. Anda terus melangkah, bisa jadi di langkah ke-20 Anda temukan berlian. Mungkin Anda tidak menemukan berlian di langkah 20 dan di langkah ke-25 Anda belum temukan juga berliannya. Dan pas masuk di angka ke-30 langkah kaki Anda mungkin sudah mulai berpikir menyerah. Tapi saya katakan kepada teman-teman, teruslah melangkah. Teruslah melangkah karena bisa jadi di langkah ke-31 Anda mendapatkan banyak berlian, bahkan emas di situ. Ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Yang berikutnya yang keenam adalah teachable. Sikap mau belajar. Teachable adalah sikap dari seseorang yang mau belajar. Dan belajar ini kuncinya adalah rendah hati. Kenapa harus rendah hati? Karena banyak orang ingin belajar, tapi susah orang diajar. Ya, susah diajar. Ingat, upline Anda lebih tahu tentang bisnis Maximax daripada Anda. Terlebih kalau Anda orang baru di dalam dunia network. Jadi, belajarlah. Belajar kepada siapa saja. Asalkan hal yang positif, asalkan mereka yang sistem dan mereka yang aktif. Miliki mentor di dalam bisnis Anda. Tetapi ingat, angkat pelatih. Angkat pelatih. Anda tidak bisa sukses dengan sendiri. Semua juara ternama di dunia, semua juara hebat di dunia, pasti punya pelatih. Nggak ada yang tiba-tiba sukses. Mike Tyson punya pelatih, Muhammad Ali. Ya, Elias Pikal punya pelatih. Valentino Rossi punya pelatih. Michael Schumacher punya pelatih. Ya, bahkan seorang Wildy Ricky Lubis punya pelatih. Saya pun punya pelatih, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tahu, dulu saya ngomong begini udah kencing di celana kayaknya. Ya, saat ini saya berani gitu. Kenapa? Kenapa saya berani? Karena saya sudah melakukan lebih dari puluhan tahun, lebih bertahun-tahun. Dan ketika saya melakukan itu, tidak mungkin saya bisa melakukan dengan sendirinya. Pasti ada yang melatih. Betul ya Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu ketika ingin sukses, angkat upline Anda sebagai pelatih. Datang kepada upline Anda, plan. Waduh. Apa? Mau ngutang kamu? Gitu. Kan ada yang bukan plan. Plan. Saya bukan datang minjam produk, saya mau datang investasi plan. Plan. Saya mau sukses di Maximax, saya mau dapatkan reward itu, saya mau dapatkan DMP, saya mau dapatkan dana pensiun itu. Saya juga mau ke Bali. Plan, tunjukkan saya caranya untuk saya bisa sukses. Waduh, luar biasa. Kira-kira upline Anda, apa yang dikatakan upline Anda? Wah, happy, bahagia beliau. Ya. Dan saya kalau jadi upline Anda, ya. Dan Anda pun kalau jadi upline, carilah downline yang seperti itu. Kenapa? Itu elang, ya. Daripada Anda ketemu downline yang taunya minjam mulu, Anda pusing pasti nanti. Tapi nggak apa-apa, itu masih bisa diarahkan, ya. Oke, baik. Jadi angkat pelatih sebagai upline Anda, buat deal dengan upline Anda, deal plan. Saya mau sukses dan minta ditunjukkan planning, apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dari apa yang Anda targetkan. Oke. Terus yang berikutnya, yang terakhir, ya, karakter yang terakhir
adalah Anda memiliki jiwa, pikiran, dan hati bekerja dalam satu tim. Ya, bekerja dalam satu tim. Teamwork ini adalah karakter seseorang yang mau dan bukan hanya sekedar mau dan siap membangun bisnis yang profit bersama tim. Ya, jadi bukan sekedar mau, harus siap. Kalau sekedar mau saja tidak siap, percuma. Karena mau saja itu maunya mau kecil gitu. Tapi kalau mau dan siap itu mau yang besar. Mau yang kecil itu seperti suara kucing. Mau yang besar itu seperti suara harimau. Ya, kalau mau yang kecil kan suaranya kecil itu. Cuma mau saja, gitu. Tapi kalau Anda mau sukses besar, Anda harus siap. Nah, berarti maunya mau yang besar. Mau seperti harimau. Mau gitu. Ya, oke. Kita lanjut. Hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan percepatan, mendapatkan penghasilan adalah dengan memperhatikan apa yang dilakukan upline Anda. Tapi upline Anda yang sistem. Apa yang teman-teman lakukan? ATM. Amati cara upline Anda bekerja. Tiru yang baik-baik, yang jeleknya biarkan jadi milik upline. Ya, jangan ditiru yang jelek, yang baik saja. Amati, tiru, terus modifikasi. Kenapa harus dimodifikasi? Karena harus disesuaikan dengan karakter Anda sendiri. Karena karakter Anda belum tentu sama dengan karakter upline Anda. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian, nah, jadi banyak orang cuman sekedar amati, tiru, dan modifikasi. Dia tidak lakukan ini. Salah. Ini kunci duplikasi ada di sini. Anda kuasai, Anda lakukan, Anda ajarkan. Ini kunci duplikasinya. Jadi Anda boleh catat ini, ya. Anda amati, Anda tiru, Anda modifikasi, kemudian kuasai, ya. Lakukan dan ajarkan. Jadi Anda belajar, Anda melakukan, Anda ajarkan. Learn, do, teach. Anda belajar, Anda lakukan, Anda ajarkan kembali kepada grup Anda. Nah, kalau Anda sudah megang kedua hal ini, wah luar biasa. Anda ATM, Anda LDT. Ya. Oke. Yang berikutnya, kuasai marketing plan. Kenapa harus dikuasai? Karena dengan marketing plan Anda sudah akan bisa membuat target. Tapi kalau Anda tidak bisa menguasai marketing plan, Anda tidak bisa membuat target. Cara belajar dari upline Anda, caranya belajar dari upline Anda dan selalu hadir di pertemuan, baik offline ataupun online. Dan jangan datang sendiri, bawa grup Anda. Lakukan hal untuk percepatan, mendapatkan penghasilan. Segera bentuk tim bisnis Anda. Jadi, kalau Anda ingin sukses, tim bisnisnya harus dibentuk. Ya, tim bisnis. Kalau Anda sendiri itu bukan tim bisnis, Anda bentuk tim. Kiri siapa Anda siapa, kanan Anda siapa. Tentukan orang-orangnya. Fokus dengan mereka, dengan tim tersebut. Lakukan delegasi. Jangan Anda semua yang turun tangan, ya. Anda boleh turun tangan, tapi tidak semua orang Anda pasti bisa turun tangan. Artinya apa? Anda bangun tim dan delegasi kepada tim. Anda mengatakan kepada tim Anda, si A, kamu kerjaan yang ini, nanti grupmu yang ini biar saya handle. Si B, kamu yang ini, nanti grupnya yang ini saya handle. Bentuk tim. Karena percayalah, grup Anda pun tidak akan bisa melakukannya sendiri. Jadi Anda bangun dan bentuk timnya. Oke, kita lanjut. Terus presentasi one on one setiap hari. Ya, setiap hari. Jangan cuma sekali, setiap hari. Target 3 kali sehari. Kalau Anda tidak selesai 3 kali sehari, misalnya hari ini cuma 2, besok 3 kali, bukan lagi 3 kali, besok 4 kali. Loh kenapa? Jadi utang. Itu orang yang komitmen, ya, yang mempunyai karakter sukses maksimal yang komitmen. Jadi kalau Anda sudah target hari ini 3 kali presentasi, besok 3 kali, besok 3 kali, Anda lakukan terus-menerus. Kalau hari ini cuma 2 kali, besok jadi utang. 3 tambah 1 yang hari ini belum selesai. Jadi kalau Anda tidak mau utang, Anda selesaikan 3 kali sehari setiap hari. Percaya hasilnya. Ya. Kalau Anda presentasi setiap hari minimal 3 kali, 6 bulan jaringan Anda sudah terbentuk. Wow.
6 bulan sudah terpuduk, dan bisa jadi 6 bulan itu Anda sudah mendapatkan reward. Luar biasa. Jadi kenapa kalau reward belum dapat? Karena tidak presentasi 3 kali sehari. Ayo, di dalam ruangan Zoom meeting ini, saya ingin tahu, siapa yang hari ini presentasi 3 kali? Nah, minimal 3 kali ya. Aduh Pak, saya cuma setengah aja. Loh kok setengah? Yang ada itu 1, 2, 3. Iya Pak, saya udah mau undang orangnya, tapi WA saya nyangkut gitu. Oh, WA-nya nyangkut, nggak dibaca Pak. Jadi setengah. Udah presentasi, tapi nggak dibaca, nggak dibalas, setengah. Nah. Oke, presentasi one on one setiap hari ya, minimal 3 kali. Presentasi home meeting setiap hari, minimal 3 kali. Wah, ini yang luar biasa. 6 bulan, pasti dapat reward tuh. Jadi cara cerdasnya gimana? Cara cerdasnya, Anda presentasi ini saya kasih tahu, Anda boleh catat juga, nggak apa-apa. Ya, itu bagus. Anda presentasi satu orang ini join tidak join, minta dia undang teman-temannya. Minta dia undang teman-temannya 5 sampai 10 orang. Bayangkan Bapak Ibu, di antara 5 sampai 10 orang, teman-temannya ini Anda presentasi. Berarti satu kali presentasi 10 yang dengar, ya. Itu sama saja 10 kali presentasi. Nah, kerja cerdas kan? Satu kali ngomong, 10 yang dengar. Berarti itu 10 kali presentasi. Nah, itu ada di home meeting. Namanya home meeting. Itu cara cerdas. Home meeting cara cerdas. Sekali ngomong, banyak yang dengar. Jadi minta dia undang. Bayangkan, yang punya rumah ini, belum join tapi sudah ngundang. Luar biasa. Kita tidak tahu dia basis atau gerbang. Kita kan tidak tahu dia kalkun, ayam atau elang. Tapi dia sudah mulai mengundang, mungkin dia belum join. Tetapi pada saat dia mengundang dan Anda closing, jangankan 5 orang yang 1 aja yang join, pasti si tuan rumah ikut join. Nah, itu cara cerdas, oke? Jadi lakukan setiap hari minimal 3 kali. Terus berani investasi. Nah, ini lagi nih. Ini yang paling penting. Anda harus punya prinsip ownership. Anda owner di bisnis Anda di Maximax ini. Jadi Anda harus berani investasi. Anda tidak berani investasi, jangan pernah bermimpi untuk sukses. Ya, jangankan menjadi sukses, bermimpi aja jangan lakukan itu. Kenapa? Karena orang yang sukses berani investasi. Ya, berani investasi. Investasi sikap, ya, investasi servis, investasi sponsoring. Apa itu investasi sikap? Mungkin Anda beli buku, benerin otak. Ya, Anda ikut pertemuan, Anda Zoom meeting, mungkin beli pulsa. Ya, investasi sikap. Anda memperbaiki sikap Anda. Investasi, ya, investasi servis. Anda harus punya produk dulu. Anda beli produk dulu, ya, di kelurahan lama dulu, ya, dan di Maximax ini juga ada yang pernah ngomong ke saya. Saya katakan kepada mereka, kalau saya jadi Anda, apa yang saya lakukan? Saya tidak akan pernah meminjam kepada upline saya. Saya tidak akan pernah meminjam. Kenapa? Karena saya akan tunjukkan kepada mereka bahwa saya mampu berdiri dengan kedua kaki saya. Bahwa saya mampu menggenggam dengan kedua tangan saya. Saya bukan orang yang bisa diremehkan. Saya katakan kepada mereka seperti itu. Jadi, apa yang saya lakukan? Saya investasi, besar ataupun kecil saya investasi. Ya, karena saya sadar untuk menjadi sukses, ini adalah bisnis ownership. Ya, ini bisnis saya sendiri. Karena saya sadar ini bisnis saya sendiri, maka saya harus berani berinvestasi. Sehingga apa yang terjadi? Upline saya menghargai saya, downline saya menghargai saya. Dan apa yang terjadi? Semua grup saya meniru, menduplikasi apa yang saya lakukan. Ya, menduplikasi apa yang saya lakukan. Saya masih ingat dulu ada beberapa teman-teman saya yang masuk juga di usaha Maximax ini sampai buka stokis ya dari daerah Sulawesi. Bayangkan Bapak Ibu, beliau ini nggak usah sebut nama ini, nggak enak ini nanti ya. Tapi beliau yang saat ini saya tahu keadaannya. Tetapi luar biasa Bapak Ibu. Sampai bisa buka stokis dan tidak minjam kepada perusahaan ataupun minjam kepada upline-nya. Enggak, ya.
Dan luar biasa, sampai akhirnya beliau membuat stokis di Maximax ini. Nah, tapi dengan apa yang beliau lakukan, kami menghargai beliau. Kami pun segan terhadap beliau. Kenapa? Karena kami tahu bahwa beliau adalah elang, bahwa beliau pasti sukses. Jadi ketika Anda ingin dikatakan elang di bisnis ini, Anda dikatakan owner di bisnis ini, ya ownership, Anda harus berani investasi. Karena kekuatan investasi itu adalah kekuatan ownership. Dan investasi yang Anda lakukan bukan investasi besar, investasi kecil Bapak Ibu. Anda buka perusahaan saja, tidak ada buka perusahaan itu cuma 10-20 juta, nggak ada. Bikin perusahaan itu setahu saya, ya perusahaan yang cukup bagus aja, itu minimal itu 100 juta. Ya, cukup. Bagus nggak? Iya, enggak juga sih, cukup aja gitu. Itu aja minimal 100 juta. Ya, kecil banget itu, nggak tahu mau dibikin apa itu perusahaan gitu. Sewa gedung saja udah berapa, ini untuk bikin perusahaan. Nah, di bisnis Maximax Anda ini membangun perusahaan. Jadi, ketika nama Anda Edison, berarti nama Anda ini adalah PT Edison Corporate Maximax. Ketika nama Anda Farman, berarti ini adalah PT Farman Tbk Maximax. Ketika nama Anda adalah Munajat, berarti ini adalah PT Munajat Maximax. Jadi, tanamkan di otak alam bawah sadar, tanamkan di hati Anda bahwa ini adalah PT Anda. Ketika Anda lakukan itu, Anda akan berani berinvestasi sikap, berinvestasi servis, dan berinvestasi sponsoring, bahkan berinvestasi membimbing grup Anda. Oke, ya, kita lanjutkan lagi. Banyak orang tidak berhasil di bisnis ini adalah karena mereka hanya memikirkan kegiatannya saja. Egois, memikirkan dirinya sendiri saja. Itu membuat mereka tidak berhasil. Ya, jadi kalau Anda ingin berhasil, Anda harus memikirkan seluruh tim Anda, bukan diri Anda saja. Kenapa dia hanya memikirkan diri sendiri? Karena mentalnya tidak dipindahkan untuk menjadi mental investor. Nah, ya. Jadi kata kuncinya adalah mental investor. Kalau Anda ingin sukses di bisnis apapun, Anda harus punya mental investor, ya. Kuncinya di situ. Oh, pantas. Saya ini udah bertahun-tahun di Maximax kok nggak sukses-sukses. Maaf ya. Belum bertahun-tahun ya. Oke. Kalau Anda ingin sukses, miliki sebagai mental investor. Maka insya Allah sukses jadi milik Anda. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut lagi. Terus kapan dimulainya? Ya sekarang. Kok nanti-nanti? Nanti-nanti makin nggak sukses nantinya. Jadi mulai dari kapan? Sekarang. Karena orang yang sadar sukses tidak akan pernah menunda waktunya. Percepat proses belajar Anda dan lakukan lebih. Jangan lakukan rata-rata orang melakukan. Nanti Anda akan mendapatkan apa yang orang rata-rata dapatkan. Kalau Anda ingin mendapatkan lebih dari apa yang orang rata-rata dapatkan, Anda harus lakukan lebih. Maka insya Allah Anda akan menikmati hidup lebih baik dari orang rata-rata hidup. Oke. Jangan takut melakukan kesalahan karena tidak ada yang salah, ya. Salah itu proses belajar. Anda harus terus berpikir positif. Anda harus bersyukur ketika melakukan kesalahan. Jadi tidak ada yang salah. Jadi jangan takut salah. Karena ingat teman-teman, Anda tidak akan pernah tahu manis seperti apa kalau Anda belum merasakan pahit. Anda tidak akan pernah tahu benar seperti apa kalau Anda belum pernah salah. Jadi Anda tahu itu kenapa itu benar karena Anda pernah salah. Anda tahu itu pahit, Anda tahu itu manis karena Anda pernah rasakan pahit, ya. Jadi terima dan terus berubah ke arah yang lebih baik dan jadilah true partner Maximax, ya. Di sesi kemarin kita udah jelaskan, kami udah jelaskan, saya udah jelaskan apa itu true partner Maximax. Oke, visualisasikan diri Anda, visualisasikan mimpi Anda dalam sebuah buku, dalam sebuah dinding atau dalam sebuah kertas. Terserah, yang penting Anda punya tujuan, Anda punya gambaran, Anda punya bayangan. Saya lakukan bisnis Maximax ini
karena saya menginginkan hal ini. Dan dream Anda harus bisa menyentuh hati. Kalau tidak menyentuh hati, itu namanya keinginan. Tapi ketika dia bisa menyentuh hati Anda, bahkan sampai membuat air mata menetes, itu adalah impian Anda yang sesungguhnya. Ya, jadi carilah impian yang sampai membuat hati Anda bergetar, bahkan meneteskan air mata Anda. Oke, itu yang dinamakan the true dream. Oke, jangan pernah bermimpi untuk menjadi pemenangnya jika Anda tidak mempunyai dream book, dream paper, atau dream board. Saya punya impian Bapak Ibu, tapi dulu saya buat dalam buku, saya pernah buat dalam bentuk board ya. Saat ini saya buat dalam bentuk paper. Setiap hari saya bawa dan setiap hari saya taruh dalam tas saya. Ketika saya lagi letih, impian saya menyelamatkan saya. Ketika saya lelah, impian saya menyelamatkan saya. Ketika saya sedih, saya buka dream paper saya buka kertas itu, dan impian itu menyelamatkan saya. Menyelamatkan dari rasa kegagalan, menyelamatkan saya dari rasa atau hasrat keinginan untuk berhenti, dan menyelamatkan saya dari banyak statement-statement negatif di luaran sana. Jadi saya selalu membawa dream paper saya dan membuat saya selalu semangat. Setiap saya buka, bergetar hati saya, berlinang air mata saya. Dan setiap saya bawa itu, Bapak Ibu, tidak ada satupun tantangan di luaran sana yang bisa menghentikan untuk Wildy terus melangkah. Saya katakan kepada teman-teman, buat dream paper, ya, bawa setiap hari. Insya Allah tidak ada yang berani menghentikan Anda untuk sukses. Anda akan terus melangkah dan bahkan Anda akan berlari, ya. Bukan hanya berjalan, Anda akan berlari. Ketika Anda bawa dream paper Anda, bahkan bukan cuma berlari. Mungkin Anda bahkan sampai melompat dan suatu saat nanti Anda akan terbang di bisnis Maximax. Oke, baik teman-teman semua, mandiri secepatnya ya. Jangan tergantung terus ya dengan upline Anda. Jadilah orang yang paling loyal, percaya 100% terhadap upline yang aktif, upline yang positif, upline yang sistem. Karena mereka adalah jalur hidup bisnis Anda. Jadikan mereka keluarga Anda. Kenapa teman-teman? Di luar sana tidak ada orang yang benar-benar peduli kepada Anda. Ketika Anda susah, mungkin mereka mengatakan, oh kasihan ya. Mungkin cuma mereka, mungkin bahkan ada yang mengatakan, makanya rasain lu katanya. Tetapi upline Anda, ketika Anda ingin meraih impian, ya beda dengan di luar sana yang mengatakan, jangan mimpi siang bolong gitu. Upline Anda mengatakan, saya akan bimbing kamu untuk mencapai apa yang kamu impikan. Nah, itu upline yang sistem. Ya, oke. Yang kedua, yang berikutnya miliki target. Sasaran berikutnya adalah challenge, dilakukan bersama tim. Jadi buat target bersama tim Anda, kumpul dengan mereka, tanyakan kepada tim Anda. Target kamu 1, 2, 3 bulan ke depan apa? Si B 1, 2, 3 bulan ke apa? Si C 1, 3 bulan apa? Selaraskan target Anda dengan target tim Anda. Supaya apa? Supaya sama-sama bisa mencapainya. Bukan menyamakan impian, tapi menyelaraskan target. Ya, rencanakan kerja gila, ya. Tapi tidak usah full gila, setengah gila aja. Lakukan ikuti sistem 100% tanpa kecuali. Selalu bersyukur dan terus bertindak di dalam sistem. Never give up, pantang menyerah. Karena Anda adalah pemenang. Dan menikahlah dengan Maximax untuk masa depan yang lebih baik lagi. Apa itu maksudnya menikah dengan Maximax ya? Bukan menikah dengan orang baru yang sudah menikah. Menikah dengan Maximax adalah hati Anda, pikiran Anda benar-benar Maximax. Bahkan ketika Anda tidur pun Anda ngigau Maximax. Ya. Nah, di dalam ruangan Zoom meeting ini saya yakin ini yang sudah merasakan Maxi Boss sering ngigo Maxi Boss ini. Ya. Jadi pada saat tidur, bos, Maxi Bos gitu ya. Wanita-wanita yang ada di grup ini ya, saya yakin Anda kaum gender dalam grup ini pun sering memimpikan, mungkin ngigau dengan Maxi Pio. Itu kalau Anda nikah dengan Maximax ya. Dan ketika Anda benar-benar menikah di Maximax, mungkin dibangun tidur Anda, sebelum tidur Anda, bahkan
setelah Anda bangun, yang ada di pikiran Anda, saya harus sukses di Maximax. Itulah orang yang sudah menikah di Maximax ya. Namanya menikah, namanya jatuh cinta. Apapun Maximax, ya. Apapun itu Maximax. Maximize your success. Oke, kita lanjut lagi. Lakukan. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu kalau lihat gambarnya seperti ini melakukan apa ini namanya? Ya. Ini namanya melakukan super team. Ya, melakukan super team. Sebuah gedung yang megah bisa didirikan bukan karena satu orang, tetapi karena banyak kerja sama orang. Jadi banyak orang bekerja sama sehingga jadilah gedung yang tinggi. Dan tidak ada gedung yang tinggi hanya dibangun satu orang. Ketika Anda ingin membangun kesuksesan yang tinggi di bisnis ini, Anda harus melakukannya dengan super team, ya. Anda harus melakukan dengan super team, bukan dengan Superman. Ya, bukan dengan Superman. Anda lihat nih Superman, kenapa dengan tidak Superman? Karena Superman ini tidak sopan Bapak Ibu. Coba lihat super team, sopan semua. Pakai celananya di luar, celana panjang, ya. Pakai kemeja, pakai dasi. Ini Superman ini tidak sopan. Celana dalam pakainya di luar. Jadi jangan jadi Superman, jadi super team. Kenapa harus super team? Ingat teman-teman, mulai hari ini, kenapa saya ulang-ulang kata-kata super team ini? Karena mulai hari ini Anda harus menyadari Anda bukan hanya membangun bisnis di Maximax, ya, tetapi Anda membangun grup yang besar karena Anda akan membangun kekaisaran bisnis di Maximax. Jadi Anda membangun kerajaan bisnis di Maximax. Untuk membangun sebuah kerajaan bisnis di Maximax, bentuk tim yang solid, bentuk tim yang loyal, bentuk tim yang super, maka Anda akan menjadi super luar biasa di bisnis ini, super hebat di bisnis ini, super sukses di bisnis ini. Tapi ingat, itu tidak akan terjadi kalau Anda tidak melakukan namanya super team, ya. Kuncinya super team, Bapak Ibu. Oke, teman-teman semua, jadikan tahun 2021 menjadi tahun terbaik Anda. 2020 sudah lewat. 2021 sudah memasuki pertengahan tahun, ya. Keputusan apa yang Anda buat hari ini, itu yang akan terjadi 1, 2, 3 tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda melihat hidup Anda hari ini, itu karena keputusan Anda yang kemarin. Keputusan Anda tahun lalu. Ini yang menjadikan Anda tahun ini. Kalau Anda lihat tahun ini, Anda tidak berubah menjadi lebih baik lagi, berarti Anda harus rubah keputusan Anda hari ini. Karena Anda harus sadari, apa yang terjadi dengan hari ini karena keputusan Anda yang kemarin. Jadi kalau Anda ingin sukses lebih baik, Anda putuskan mulai dari sekarang. Anda ingin menjadi yang terbaik di Maximax, Anda putuskan dari sekarang. Kalau Anda berani mengambil keputusan hari ini juga, menjadi yang terbaik di Maximax, menjadi bukti sukses di Maximax, maka itu yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya. Sukses itu akan jadi milik Anda. Karena apa yang akan terjadi tahun-tahun berikutnya, itu tergantung apa yang Anda putuskan hari ini. Jadi putuskan hari ini, Anda menjadi sukses di Maximax, insya Allah 1 tahun ke depan, Anda menjadi yang terbaik di Maximax. Ya, oke teman-temanku semua, bekerjalah sesuai sistem. Di dalam hari-hari Anda melakukan Maximax ini, selanjutnya sistem yang akan bekerja untuk Anda selamanya. New Maximax, maximize your success. Sekian dari saya, Bilhai Topik Walidaya. Saya doakan Anda di room Zoom meeting ini semuanya sukses. Dan saya sumpahi Anda naik di atas panggung kemenangan, naik sebagai peraih reward di panggung kemenangan, dan Anda datang ke Kota Bali Desember 2021. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus luar biasa untuk wabarakatuh. Bapak Wildy Ricky Lubis. Terima kasih buat MC kita. Aplaus juga untuk MC kita yang luar biasa, Pak Aminuddin. Oke, Bapak Ibu, luar biasa apa yang kita dapatkan barusan dari Pak Wildy Ricky Lubis ya. Sangat luar biasa, sangat mengedukasi sekali. Jadi tentunya kita dari apa yang beliau sampaikan tadi ya, banyak sekali mendapat tambahan-tambahan wawasan ya, kemudian juga motivasi luar biasa terutama tentang sikap ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah belajar tentang 7 karakter sukses di Maximax Bapak Ibu ya. Oke, mungkin kita ada sesi tanya jawab dengan Pak General Manager kita, Pak Wildy. Saya, Pak Gimana, Pak Aminuddin, Wildy? saya. Nah, ada sesi tanya jawab Pak? Boleh. Oke, baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya kalau gitu. Oke, silakan Pak yang Amin. mau bertanya. Pak Amin, Mada, Makassar. Oke, silakan Pak Mada. Ya, terima kasih. Selamat malam, Mas Wildy. Horas, Ban. Malam. Siap. Horas, Horas, Ban. Ya. Horas, ya. Horas, Pak Mada. Ya. Terima kasih atas ilmu yang sangat luar biasa pada malam ini. Hal-hal seperti begini harus selalu ditingkatkan. Hari ini saya lihat pesertanya, total peserta adalah 51. Bayangkan 51 saya kurangilah 10. Plus 1 berarti ada 40 orang ya. Bayangkan kalau 40 orang ini bergerak secara bersamaan dengan ilmu yang Mas Wildy berikan, maka hasilnya wow, luar biasa. Saya tidak mau bertanya, cuma saya ingin menanggapi. Bapak Ibu, Mas Wildy, Pak Aminuddin yang sangat luar biasa, MC sangat luar biasa. Sekarang ini kita dilanda dengan COVID-19. Nah, dengan COVID ini terjadi resesi ekonomi di seluruh Indonesia. Resesi ekonomi ini sehingga terjadi banyak sekali pemecatan pegawai sehingga data pertumbuhan umur 65 tahun masih banyak yang bekerja untuk mencari kehidupannya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu karena dengan resesi sebenarnya kita bisa membangun bisnis mandiri atau bisnis pribadi. Saya tertarik dengan bahasanya Mas Wildy tadi mengatakan bahwa harus menjadi investor. Kalau kita mengenal buku The Cash Flow Quadrant yang dikarang oleh sahabat saya, Robert Kiyosaki, ya, beliau membagi kuadran itu ada 4. Nah, kuadran kanan yaitu ada disebut business owner atau membangun kekayaan. Saudara-saudaraku, malam ini peserta Zoom yang sangat luar biasa dengan motivasi dan ilmu yang sangat luar biasa dari Mas Wildy. Saya ingin sampaikan bahwa jika ingin kaya, Anda harus segera pindah. Sekali lagi, jika ingin kaya, Anda harus segera pindah. Anda tidak butuh pekerjaan baru. Yang Anda butuhkan adalah alamat baru. Alamat baru yang dimasukkan tadi oleh Mas Wildy, jadilah di kuadran kanan. Menjadi business owner, membangun kekayaan, dan kalau perlu menjadi investor, ya, mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, Ban. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Pak Mada ini. Ini kalau saya lihat Pak Mada ini seperti umur 17 tahun ya. Semangatnya luar biasa. Umurnya sudah 55, Bang. Oh, 55. Tapi sahabatnya ya, baru 55 tapi semangatnya 17 tahun, ya, Bang. Aduh, siap. Oke, yang lainnya silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya. Pak Mada, saudaranya Pak Robert Wisaki ya. Mantap, luar biasa. Pak Tio dulu ini Pak Tio. Silakan Pak Tio. Ya, semangat pagi semuanya yang lagi terkoneksi di Zoom meeting ini malam ya. Semangat pagi. Saya sebenarnya ingin bertanya juga ini Pak
Pak Wildy yang sangat luar biasa tadi sudah memberikan motivasinya. Harapannya saya mudah-mudahan bisa mewakili semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia barangkali. Mudah-mudahan perusahaan secepat mungkin untuk bisa merevisi secepatnya brosur, gambar Maxibos yang ada di website. Artinya kemasan-kemasan yang dulu cepat terubah begitu. Utamanya Maxibosnya itu ya, diganti di brosur dan di website itu, Pak. Begitu. Oh Karena iya, saya juga, itu sudah on proses. Iya. Iya. Ya menurut itulah makanya harapan kami semua supaya bisa segera itu, Pak. Jangan sampai nanti makan waktu 4, 5, 6 bulan. Siap. Ya, ya Wah, seperti ini itu, udah pada seperti mau itu Pak gaspol Wildy semua ya. ini. Ya, sekian dari siap, saya. siap. Nggak bisa mewakili semuanya, Pak. Ya, semangat pagi. Semangat pagi, hormat kakak. Aduh. Oke, silakan yang lainnya, Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Atau ada usulan? Ini sepertinya Pak Aminuddin udah semangat semua ini. Udah mau Oke. siap terbang aja semua ini. Siap. Tetapi saya minta kesabaran teman-teman semua untuk mungkin beberapa hal yang masih on proses ya. Seperti tadi di awal saya ngomong video company profile udah jadi 80%, materi sekolah bisnisnya M1 System udah jadi sekitar 70%, terus untuk video marketing plan sudah jadi sekitar 30% ya. Jadi template-templatenya udah semua, sinematiknya udah siap, tinggal dubbing suaranya yang lagi dicari saat ini. Mau dicari suaranya agak ngebas-ngebas gitu. Mungkin Pak Dewa nanti bisa ngisi ya. Atau Pak Aminuddin. Doakan semua, brosur juga kita lagi benahi ya, terus insya Allah semua dalam 1-2 bulan ini udah bisa rampung, dan memang yang kita rubah ini cukup banyak, jadi minta kesabaran, tapi insya Allah kita sama-sama bersabar, manajemen maksimal ya, para founder maksimal, para tim leader maksimal ya, orang grup-grup maksimal, insya Allah kita sama-sama tumbuh dan berkembang, kita grow bareng di bisnis ini ya. Oke. Amin. Baik, amin. Siap. Ya, izin Pak Amin. Oh, masih ada? Silakan. Ya, oke. Saya Rizal Saputra dari Riau, Pak. Ya, silakan Pak Rizal. Ini saya tidak mau bertanya, Pak. Cuma tadi menyangkut yang disampaikan Pak Willy tadi masalah karakter sukses dan karakter gagal. Nah, ini mungkin rekan-rekan di room mungkin ada sebagian yang belum paham. Mungkin mohon disampaikan lagi. 3 hal aja Pak, 3 hal mungkin karakter sukses itu seperti apa, dan 3 hal juga karakter gagal itu seperti apa. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, Pak Rizal ya, tadi sikap 7 karakter ya, ini mau dipangkas jadi 3 gitu ya. Oke, silakan Pak Wildy. Ini kalau dipangkas saya agak susah. Ciri-cirinya Pak Willy, ciri-cirinya 3 karakter gagal dan 3 karakter sukses, dan ini mungkin kita para leader juga sering nemuin ini di lapangan. Cuma mungkin ya rekan-rekan lain ada yang belum tahu mungkin. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Iya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kalau saya sering temui Pak. Oh iya, baik. Jadi gini, sebenarnya karakter sukses di Maximax ini memang ada 7 ya. Ya, kalau kita bahas karakter yang pertama itu fokus. Berarti kalau orang yang gagal itu nggak fokus, ya. Yang karakter kedua itu komitmen. Kalau orang yang nggak komitmen berarti tidak memiliki karakter sukses. Kenapa saya nggak bahas apa bedanya yang karakter gagal dengan karakter sukses? Saya hanya membahas karakter sukses agar teman-teman selalu mengingat yang sukses saja. Jadi melupakan yang gagal. Makanya kenapa saya nggak pernah tulis di dalam semua materi-materi training itu sukses atau gagal, nggak ada. Sukses atau lebih sukses. Supaya yang diingat kalau nggak sukses ya lebih sukses gitu. Tapi baik, yang pertama
7 karakter itu adalah fokus, yang kedua komitmen, yang ketiga disiplin, yang keempat integritas, yang kelima persisten, yang keenam teachable, yang ketujuh teamwork. Jadi kalau dia tidak melakukan fokus, berarti tidak memiliki karakter sukses. Tidak komitmen, berarti tidak memiliki karakter sukses. Tidak disiplin, berarti tidak memiliki karakter sukses. Begitupun tidak memiliki integritas, tidak persisten, tidak teachable, dan tidak mau bekerja dalam sebuah tim, berarti dia tidak mau memiliki karakter sukses. Karena sesungguhnya karakter sukses ini yang akan membuat dia sukses nantinya. Jadi sebenarnya karakter sukses ini ada 7. Kalau karakter gagal tinggal ditambahi kata tidak aja di depannya. Artinya apa? Berarti orangnya tidak mau sukses ya. Oke, baik. Betul-betul. Kira-kira seperti itu. Betul-betul. Pak Eza. Iya. Soal kalau saya kan sering alami di lapangan Pak hal-hal tersebut kan. Jadi kita bukan bisa memponis oh ini karakter gagal. Ada beberapa persentase untuk karakter gagal ini bisa kita rubah menjadi karakter yang sukses. Tapi ya tetap perlu sebuah kesabaran juga merubahnya. Nah ini Pak. Betul. Ini Jadi, pengalaman saya pribadi Pak di lapangan. Strateginya seperti ini. Di dalam kita membangun sebuah grup, di dalam kita membangun sebuah bisnis, ya, ada orang lama yang kita create, ada orang baru yang kita create, dan setiap manusia karakternya tidak ada yang sama persis, pasti beda-beda. Nah, ada yang cepat berubah, ada yang lambat berubah. Ada yang memang sudah memiliki karakter untuk sukses, ada yang memiliki baru sampai beberapa tahap saja. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melihat mereka ini, jadi kuncinya satu sebenarnya. Mereka mau berubah atau enggak? Ya, mereka mau berubah atau enggak? Dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan teman-teman sebagai upline bisa melakukan tes. Misalnya, kita tes dengan perubahan yang paling dasar, yaitu perubahan apa? Yaitu perubahan untuk fokus, contoh misalnya. Atau perubahan untuk komitmen. Nah, kalau komitmen lebih mudah sebenarnya untuk kita tes. Malam ini ada Zoom meeting. Kita WA ke mereka alamat Zoom meetingnya ya, terus mereka nggak hadir di dalam Zoom. Kita tanya, halo ada apa? Oh saya lupa gitu. Misalnya seperti itu. Nah, kalau orang yang komitmen dalam kondisi apapun dia kan pasti ikut. Tetapi kita jangan langsung menjustifikasi bahwa dia ini orang yang nggak komitmen. Mungkin dia ada problem. Coba lakukan namanya pendekatan persuasif dulu. Misalnya kita WA kembali, lagi sibuk ya? Oh enggak sibuk-sibuk amat, cuman hari ini orang tua saya baru datang dari kampung. Kita harus maklumi keadaan itu. Jadi memang benar, kita nggak bisa langsung menjustifikasi, langsung mempanis seseorang bahwa orang ini nggak komitmen. Nggak seperti itu. Kita akan melakukan namanya tes dulu. Tetapi apa usaha kita sebagai upline untuk melakukan perubahan kepada mereka, kita lihat selama 3 bulan. Karena karakter itu sebenarnya bisa dirubah dalam waktu 3 bulan. Nah, selama 3 bulan dia juga nggak berubah, berarti itu bukan elang. Kita masukkan dia prioritas kedua. Kita tes 3 bulan berikutnya lagi, total 6 bulan. Ternyata selama 6 bulan, dia pun tidak menunjukkan perubahan dalam sikapnya, berarti benar-benar dia bukan elang. Mungkin dia bisa ayam atau kalkun. Ya, tapi rata-rata tipe ayam itu kelihatan seperti elang. Nah, kenapa? Karena ayam juga bisa terbang, hanya terbangnya sebentar-sebentar aja, turun lagi ya. Kalau elang kan terbang terus, ya, turunnya lama. Oke, jadi Anda bisa melakukan tes itu. Terus kenapa harus dites? Karena Anda harus melakukan fokus kepada grup yang benar-benar mau berubah. Ya. Anda lihat grup Anda, mana yang benar-benar mau berubah, harus fokus kepada mereka dulu. Mana yang kira-kira siap sukses, harus fokus kepada mereka. Nah, melihatnya di 7 karakter itu. Jadi coba selidiki dari jalur teman-teman sebagai upline sampai yang paling bawah, tanya kepada upline-upline mereka yang di bawah itu, karena saya yakin Anda tidak semuanya pasti kenal, ya. Tanya mereka. Nah, cara lihatnya gimana? Gampang. Anda cek per minggu jaringan mana yang tumbuh nih. Oh, jaringan si D ini yang tumbuh nih. Siapa leadernya situ yang membuat itu tumbuh? Oh, si ini. Telepon secara pribadi. Mungkin jauh dari tempat teman-teman. Kalau dekat kunjungi. Ya kalau jauh telepon. Kenalkan. Selamat pagi. Semangat pagi.
ya. Dan saya adalah ini dari pihak Maximax di jalur distributor. Kebetulan saya adalah upline Bapak yang paling atas. Misalnya Anda ngomong seperti itu, perkenalkan diri, nggak apa-apa. Setelah Anda akrab, Anda create orang tersebut. Kenapa? Harus Anda create. Anda lihat, omsetnya bagus, ternyata dia punya karakter yang bagus. Itu adalah elang. Jadi fokus sama elang. Nah, banyak kenapa upline-upline ini tidak cepat tumbuhnya dalam sebuah bisnis network, karena sering sekali teralihkan fokusnya. Karena kalau sudah teralihkan fokusnya, akhirnya kita nggak membimbing elang yang sudah ada nih. Jadi kalau Anda ingin cepat sukses, Anda bimbing elang, bukan tidak apa ya namanya menyepelekan grup kita yang lain, tidak. Tetapi kenapa Anda harus fokus kepada elang itu? Karena Anda harus lebih cepat suksesnya. Anda harus lebih cepat menunjukkan bukti. Ketika Anda jadi bukti, barulah banyak orang dalam grup Anda mengikuti jejak Anda. Jadi intinya adalah satu, dalam melihat karakter di dalam grupnya teman-teman masing-masing, grup Anda semua ini, lihatlah mana yang paling banyak dari 7 karakter itu dimiliki. Terus yang kedua, vital sign-nya itu lihat pertumbuhan jaringannya siapa yang paling besar. Yang ketiga, pertumbuhan offset-nya siapa yang paling besar. Lakukan hubungan yang baik dengan mereka. Jangan delegasi, tetapi tidak mengambil alih karena mereka masih punya upline. Kerjasama dengan upline-nya mereka, si leader tersebut, ya, untuk bagaimana si leader ini bisa naik ke puncak sukses. Nah, itu cara cerdas. Jadi, setiap minggu mulai rajin cek data jaringan. Ingat, jangan cuma berdasarkan telepon downline Anda. Lihat fakta. Fakta yang paling bisa dilihat adalah data jaringan. Nah, jadi lihat fakta. Jadi kalau kita ingin sukses harus by data. Kita lihat datanya, oh ini yang tumbuhnya bagus, ini yang omsetnya bagus nih. Saya akan fokus dengan orang tersebut. Tanya kepada upline-nya, karakternya gimana? Memenuhi kriteria enggak? Wah, dari 7 itu ada 6 plan, gas. Dari 7 itu cuma 4 plan, gas. Dari 7 itu cuma 3 plan. Nah, coba kamu bantu dia rubah dulu. Karakter mana yang bagus nih? 1, 2, 3. Oh, yang keempat kurang bagus, plan. Coba kamu rubah dulu. Oh, yang keempat sudah bagus, plan. Gas. Gitu. Jadi, kita harus pandai melihat di dalam jaringan kita yang mana yang elang. Tanpa harus juga menjustifikasi bahwa mereka ini kalkun atau ayam atau mereka tidak punya karakter sukses, ya. Jadi, kira-kira seperti itu. Pak Tio ya? Pak Tio apa Pak Amin ini? Pak Rizal. Pak Rizal ya, Pak Rizal ya. Oh, Pak Rizal. Ya, baik. Kira-kira seperti itu Pak Rizal dari Pekanbaru untuk melihat bukan 3 hal gagal atau 3 hal sukses, tapi untuk melihat grup kita yang akan kita bimbing untuk menjadi kader-kader sukses di dalam grupnya Pak Rizal ya, di dalam grup teman-teman masing-masing. Oke, seperti itu kira-kira. Siap, Pak Willy, mungkin juga karena di How to Start yang pertama itu saya ada melihat program-program ya, terutama yang diprogramkan oleh One ya, One Max ya. One apa namanya? Lupa saya. One Maximax atau apa nama support system gitu. Ya. Jadi M1 system. Mungkin M1 Pak system. kalau usul One system ya. Oke, jadi kalau boleh usul Pak, jadi nanti tidak hanya orang yang bergabung menjadi member Maximax yang memiliki starter kit, tetapi juga semoga kita juga ada yang artinya kalau dia ingin menjalankan bisnis berarti dia harus mendaftar sistem di One System, sehingga juga nanti ada starter kit dari One System yang kemudian di situ tertera program-programnya, karena dari pengalaman-pengalaman memang Pak kita perlu sekali seperti vital sign dan tools lainnya yang itu bisa menjadi data ya Pak ya, jadi data sehingga nanti tinggal kita tunjukkan. Nah, katanya seorang yang sejati, seorang yang luar biasa ini ternyata presentasinya belum checklist berapa kali dan seterusnya. Mungkin itu juga untuk memudahkan duplikasi yang luar biasa Pak. Jadi mudah-mudahan tools ke depannya terutama dari
One Maximax ya, One System Maximax ini kita M1 System. One System, One System Maximax. M1 System. Maximax number one system. Maximax number one system. Nah, ini mudah-mudahan ada starter kitnya sehingga kita ada jelas visi misinya apa dari support system ini, programnya seperti apa, sehingga nah ini menjadi duplikasi yang luar biasa, Pak. Mungkin seperti itu. Baik. Jadi nanti di Maximax 1 sistem ini, Maximax One System ya, ini pun masih dalam tahap penggodokan semuanya. Materi-materinya pun baru jadi 80%. Terus untuk kurikulum pendidikannya sudah dibuat sebenarnya, tapi masih harus didiskusikan kembali ya dengan tim Pak CEO kita yang luar biasa. Jadi kalau sudah selesai, insya Allah memang tidak akan lama. Kita upayakan di akhir bulan ini sudah ada keluar semua kurikulumnya ya. Keluar kurikulumnya paling lambat akhir bulan depan, karena rencananya dari Pak CEO nanti ya, rencana Pak CEO nanti ini sebelum ini diluncurkan ya, nanti akan diadakan meeting spesial oleh beliau kepada tim-tim leader ya, nanti beliau sendiri yang akan mengundang, dan insya Allah saya dapat bocoran dari beliau bahwa Maximax One System ini, Maximax 1 sistem ini, itu akan diumumkan nanti secara nasional di Bali. Jadi akan ada launching di Bali. Sebelum diadakan launching di sana, memang nanti akan diadakan meeting tim leader ya. Karena kami harapkan tim-tim leader ini ada yang jadi trainer-trainernya. Nggak bisa semua dipegang oleh manajemen ya. Nanti kalau semua dipegang manajemen, mulut kami bisa jontor semua nanti. Baik. Nah, insya Allah nanti kita berbagi semua. Materinya pun belum materi fix semua, jadi nanti masih tetap bisa dibicarakan, karena kan kita harus lihat dengan kondisi Maximax, member-member Maximax secara keseluruhan, dan yang tahu persis adalah para upline-upline-nya. Nah, jadi nanti kita adakan meeting khusus mungkin lewat Zoom oleh beliau Pak Hari, untuk kita ada sharing-sharing lah untuk masalah Maximax One System ini ya. Jadi memang Maximax ini saya katakan kepada teman-teman, ini masih baru, newborn ya, lahir baru, lahir kembali, newborn, seperti elang yang mematuhkan paruhnya ya, berpuasa beberapa bulan mematuhkan paruhnya itu di gunung-gunung yang terjal itu, berbatu-batu itu, sampai akhirnya dia rontokkan bulunya semua dan akhirnya dia tumbuhkan kembali dan menjadi elang muda. Nah, ini seperti Maximax ini. Nah, sebagai elang muda ini Maximax sudah bisa terbang, tapi belum, sayapnya belum lebar banget ya. Jadi kita sama-sama memaklumi, insya Allah bukan hanya manajemen, jadi manajemen akan bergantung tangan dengan para leader untuk bagaimana sayap kita ini bisa terkembang lebar. Dan insya Allah sekali layar terkembang, pantang surut kita ke belakang ya. Kapal sudah dibakar, yang ada maju perang. Karena kalau kita mundur, laut yang luas di belakang ya. Pokoknya kita gas, maju perang sudah. Kira-kira sama dengan itu, Pak Aminuddin, ya? sama dengan slogan Kota Makassar. Waduh, mantap Pak Mantap. Mas Amin, saya langsung aja ya. Silakan. Sejalan dengan pertanyaan dari Pekanbaru dan sejalan dari apa yang dijelaskan oleh Mas Wildy tadi, saya mau kasih saran dulu sama Mas Wildy. Siap. Berikutnya kalau Sumas nggak usah pakai latar belakang maksimal warna merah itu, karena itu mengkilat-kilat, terkadang Mas Wildy hilang. Jadi pakai biasa saja, tidak ada masalah kok. Oh, ya, siap, itu siap. jadi Agak kalau bisa Mas bergoyang itu gambar Mas hilang.
dan mengkilat-kilat. Jadi jauh lebih bagus pakai latar belakang biasa saja. Nah, Oke. saya ingin sampaikan begini Mas Wildy, sejalan dengan pertanyaan dari Pekanbaru tadi, saudara kita dari Pekanbaru, pertanyaan yang sangat luar biasa, penjelasan dari Mas Wildy juga luar biasa. Saya teringat satu ungkapan yang mengatakan begini Mas, uang tidak datang ke bisnis yang memiliki produk atau layanan terbaik, tapi uang datang ke bisnis yang memiliki pemimpin terbaik. Pemimpin terbaik itu lahir dari pelatihan, pendidikan, pelatihan dan pendidikan, pendidikan dan pelatihan di support system sebuah network marketing. Nah, harapan saya nanti one system ini dimaksimal akan menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik, maka kita akan bukan jaya di Indonesia, tapi kita akan jaya di internasional. Saya kira demikian, Kak. Ya. Mantap, Pak Mada, mantap, Luar mantap, biasa. mantap. biasa. Karena Ada nih saya curiga trainer ini karena berteman sama Robert Kiyosaki nih. Iya. iya, Mantap. Ada. Senior. iya Kakak Pengalaman Talita, senior. lanjut Banyak aja. ilmu ini. Saya hormat. Pak Wildy, Banyak ilmu ini Bapak. Pak Wildy, Siap Pak Dewa. mantap, luar biasa ya. Yang tadi sudah dijelaskan banyak lebar ya tentang karakter. Ya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh saudara saya di Makassar ya, Pak Gajah Mada. Gajah Mada. Ya. Jadi karakter ya, untuk menentukan atau melihat karakter seorang leadership, seorang pemimpin ya, yang mampu mentrainer, yang mampu memberikan sesuatu yang terbaik kepada mitranya dan terhadap dirinya, itu bisa kita lihat dalam dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Yang dia harus lakukan adalah melakukan dengan sebuah lagu yang namanya sepenuh hati, bukan separuh hati. Nah, itu Pak. Nah, untuk bisa kita melakukan sesuatu itu sepenuh hati, itu harus kembali kita punya rasa bagaimana kita melakukan kebersamaan itu, dan rasa bagaimana kita bangga bisa menjadikan orang itu sukses dan berhasil. Dan kita harus tahu ya, dan kita harus fokus terhadap apa yang merupakan tujuan kita ya. Tujuan kita bisa kita lakukan, sudah barang tentu kita harus memiliki yang namanya pertama yaitu knowledge, kemampuan untuk memahami produk atau apa yang kita jual, memahami tentang tadi Bapak katakan marketing plan. Ya, gimana kita bisa memberikan informasi yang menarik kalau kita tidak memahami. Yang berikutnya kita harus mengetahui bagaimana attitude-nya, sikapnya, ya, bagaimana habit-nya, kebiasaannya, dan yang terakhir adalah skill, yaitu dia punya keterampilan. Nah, disinilah kita tidak boleh ibaratnya keluar dari role yang saya sampaikan tadi, dan jangan ada kata yang namanya terakhir lagu lagi adalah jangan menyerah. Gaspol bersama Maximax kita raih kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Karena tadi ditanya bahagia dulu apa sukses dulu, yaitu sehat, bahagia, dan sukses. Sekian dari saya. Mantap Pak Dewa ya. Ini luar biasa. Malam ini Ya, kayaknya hadir nih trainer semua ini kayaknya. Senior. Senior semua ya. Luar biasa, berarti Mas Weldy, ini Pak. punya Ya, bakat-bakat Pak hebat Wildy, ya. materi Skate of Success itu ya sudah dari tahun 2007 Pak. Dan beberapa training yang saya lakukan waktu itu di Minelia Internasional, dan kebetulan juga sebagai Crown Star Director. Jadi tahapannya sudah ada lah dasar-dasarnya itu kan. Siap, mantap. Luar biasa Mantap. Pak Wildy bisa bersama kita dalam satu tim, yaitu company, dan kita selaku pelaku bisnisnya. Sukses bersama Pak. Siap. Ya. Pak,
Pak Wildy, karena beliau tadi menyebut saya Gajah Mada, saya mau menyambung apa yang beliau tadi katakan, saudaraku yang sangat luar biasa. Sama-sama Cibar ya, Cilandak ya. Ada. Jadi Kita ya, ketemu di Citos, Pak. Citos saja. ya, Citos. Citos. Ya, sejalan dengan apa yang saudaraku baru-baru bilang, ya, maka saya bisa mengatakan bahwa kekayaan tidak sama dengan uang. Kekayaan itu tidak diukur berdasarkan besaran penghasilan, tetapi kekayaan itu diukur dengan waktu. Waktu kita Betul. akan freedom bersama Maximas. Oke. Luar biasa. Mantap. Pak Mada, Pak. Luar biasa Pak Mada. Pak Mantap. Wildy. Pak Wildy. Siap. Iya, Pak Mada dan Pak Agung ya. Terima kasih atas masukan yang memberikan semangat. Apakah Bapak Ibu setuju kalau kita mendengarkan suara dari saudara kita yang ada di Papua sana ini, Pak Edison? Bapak Ibu? Kita bernyanyi dulu lah, bernyanyi Pak dulu. Edison, iya kita. Jangan dari Makassar terus Pak. Saya pengen dengar suara dari Bapak Edison yang ada di Papua ini. Setuju ke Bapak Ibu ya? Boleh, Pak. Nyanyi. Ya, kita dengarkan lagunya, lagu Sajojo dari saudara kita yang ada di Papua. Sajojo. Sajojo. Lagu Medan sama lagu Papua pun tuh cocok dipadukan itu Pak Dewa. Bagaimana Pak Edison di Papua Pak, bagaimana? Ada masukan atau ada yang mau ditanyakan mumpung masih ada master kita ini Pak Wildy ini? Ya, ini mitra saya yang dari Papua ini, Pak Edison, suaranya Roger. Terdengar ya katanya. Oke. Baik, Bapak Ibu, di Papua sudah saya rasa untuk Zoom meeting kita malam hari ini kita cukupkan dulu ya. Kita nanti akan bertemu kembali di acara Zoom meeting berikutnya. Mungkin sebelum ditutup ada tambahan terakhir dari Pak Wildy. Ada yang disampaikan Pak? Saya cuma menyampaikan satu seperti rohnya daripada Maximax ini. Maximize your success sebenarnya memiliki satu filosofi yang luar biasa. Saya lihat gambarnya seperti aura. Artinya apa? Ketika kita ingin sukses, tunjukkan aura positif. Every day, every time, every minute. Tunjukkan setiap hari aura positif kita kepada semua orang. Pancarkan aura positif kita kepada semua orang. Bahwa Maximax bisa menjadi wadah bagi mereka untuk meraih sukses yang maksimal. Ya, sukses buat teman-temanku semua. Doa saya, insya Allah kita jumpa di panggung kemenangan nanti di Kota Bali. Dan semua yang ada di ruangan Zoom ini naik di atas panggung semuanya. Amin. Amin. Saya sudah siapkan tempat yang spesial buat Pak Wildy dan teman-teman. Mantap. Oke, sekali lagi. Karena saya selalu ada di hati saya yang namanya aura kasih. Terima kasih Pak Agung, Pak Mada, dan teman-teman yang lainnya. Oke, kita berikan aplaus lagi yang luar biasa untuk Bapak Wildy Ricky Lubis ya, selaku general manager kita yang memberikan edukasi luar biasa pada malam hari ini. Dan kita tutup acara ini dengan selalu semangat pagi. Semangat Pagi semuanya. Oke, terima kasih. Maximize your success. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.